Halo pemirsa, selamat pagi, siang, sore, dan malam kapanpun Anda mengakses channel video ini. Saya Divi dari channel Sukses Autopilot, seorang intuitive advisor, analis energi, dan vibrasi. Membahas seputar Law of Attraction Indonesia melalui pendekatan metafisika dan hukum spiritual alam semesta. Dan untuk video Law of Attraction Indonesia ini terbagi menjadi beberapa bagian yang pemirsa bisa ikuti untuk mendapatkan gambaran atau materi yang utuh dan lengkap. Untuk itu link-link video yang terkait sudah saya pasang di deskripsi. Baiklah, simak terus videonya sampai habis. Silahkan subscribe buat yang belum agar mendapatkan informasi-informasi yang terbaru dari channel ini setiap minggunya. Pemirsa, kali ini kita akan membahas sinkronitas atau kebetulan dalam hidup. Sinkronitas atau kebetulan adalah terjadinya peristiwa secara simultan yang tampaknya terkait secara signifikan, tetapi tidak memiliki hubungan sebab akibat yang terlihat. Sinkronitas bukanlah konsep yang kita semua kenal. Konsep tersebut mungkin tidak berakar kuat di benak kita, mungkin juga hingga kita tidak menyadarinya atau terkadang meragukan kejadiannya. Ketika sinkronitas terjadi, banyak orang mengabaikannya atau menyebutnya sebagai sesuatu yang lain. Mereka mungkin berkata, saya beruntung, atau itu terjadi tepat pada waktunya, atau tiba-tiba saja, atau itu mengejutkan saya. Kemudian ketika ditanya apakah mereka pernah mengalaminya, mereka kadang tidak dapat mengingat apapun. Semua peristiwa itu disimpan dalam ingatan mereka, tapi masuk kategori keberuntungan atau takdir. Begitu kita mengenali sinkronitas sebagai sesuatu yang bermakna, kita membuka diri terhadap informasi baru, kemungkinan baru, sistem kepercayaan baru. Sinkronisasi pertemuan peristiwa yang dalam dan luar dengan cara yang tidak dapat dijelaskan oleh sebab dan akibat, dan itu berarti bagi yang mengalami. Kita hidup di masa yang tidak pasti, selalu terjadi pergeseran, perubahan besar seperti menghadirkan banyak peluang untuk tumbuh dan berkembang sebagai individu dan mengalami kebetulan yang bermakna atau sinkronitas tentu saja. Langkah pertama adalah mengenali kebetulan ketika itu terjadi dan mempertimbangkan kemungkinan bahwa itu mungkin bermakna. Jika Anda mengabaikan atau hanya menganggap kebetulan sebagai hal yang tidak penting, Anda mungkin kehilangan kesempatan untuk memperoleh pemahaman baru atau pandangan baru pada beberapa aspek kehidupan Anda. Sinkronitas melalui atau melampaui ruang dan waktu. Misalnya, seseorang mungkin berulang kali mengalami sinkronitas saat seperti ingin menelpon seseorang, tapi ternyata orang tersebut yang akan ditelepon terlebih dulu menelponnya pada waktu yang sama. Atau misalnya, Anda tidak pernah memikirkan tentang teman kuliah, udah lama selama bertahun-tahun. Tapi tiba-tiba menemukan foto orang itu saat membersihkan lemari. Dan pada hari itu juga tiba-tiba teman kuliah Anda itu muncul dan meminta pertemanan di Facebook. Apakah ini pesan? Apakah pesan bahwa Anda harus memperbarui suatu persahabatan? Kasus berikut mencakup beberapa jenis sinkronitas atau sinkronisasi kasus yang dialami banyak orang. Anda tidak harus mengalami sama persis seperti kasus yang saya sampaikan. Yang penting kira-kira garis besarnya seperti itu. Mana yang pernah Anda alami? Bagaimana reaksi Anda? Apakah Anda menganggap peristiwa itu sebagai kebetulan yang menarik tetapi acak? Apakah Anda bertindak berdasarkan itu? Kasus 1. Anda memang menginginkan misalkan jenis mobil tertentu atau judul buku tertentu. Saat mengendarai mobil untuk cari tempat parkir, tiba-tiba mulai melihat mobil melintas di depan Anda, di jalan masuk atau di tempat parkir mobil yang Anda inginkan tersebut. Atau Anda melihat seseorang berjalan sambil membawa buku dengan judul tersebut di tangannya. Ya, Anda menginginkan tadi ya, mobil jenis tertentu atau judul buku tertentu. Kemudian Anda menjumpai itu dalam suatu kejadian atau kesempatan, ya. Ada mobil yang dimaksud lewat di depan Anda, kemudian contohnya tadi, orang membawa buku dengan judul yang Anda inginkan itu, lewat di depan Anda juga, terus kemudian pada awalnya Anda pikir mungkin itu hal yang biasa.
Anda tidak pernah menyadarinya sebelum Anda mengalaminya lagi seperti ini. Saat berjalan kembali ke mobil di tempat parkir dan menemukan bahwa mobil impian Anda ternyata parkir di sebelah Anda, dan ada mobil lain persis seperti itu di sisi lain mobil juga, dan Anda juga mendengar atau melihat dua orang lewat di depan Anda dan sedang membicarakan tentang buku bagus yang baru dia baca dan judul itu buku yang Anda inginkan. Sekarang Anda mulai tahu ini lebih daripada sekedar hal yang biasa, atau ini sinkronitas atau sinkronisasi. Kasus 2. Dalam waktu singkat sebuah nama terus muncul. Tampaknya seperti orang yang Anda temui memiliki nama itu ya. Nama itu muncul berulang-ulang. Misalnya, dokter gigi Anda. Namanya nama yang dimaksud. Katakanlah namanya A. Dokter gigi Anda namanya A. Kasir yang Anda temui di minimarket namanya A juga. Tetangga Anda yang lewat depan rumah namanya A juga, dan sebagainya. Jadi dalam hitungan jam atau hari, Anda bertemu seseorang yang baru dan dia memiliki nama itu juga. Nama itu selalu berulang-ulang Anda jumpai. Kasus 3. Saat dalam perjalanan Anda melihat rumah yang menarik hati. Setiap kali Anda kembali lewat lingkungan itu atau melewati rumah ini, Anda dalam hati selalu bertanya-tanya, siapa orang yang tinggal di sana dan siapa pemiliknya. Kemudian pada suatu hari dalam suatu penerbangan, Anda mulai percakapan dengan sesama penumpang pesawat dan menemukan bahwa ternyata dialah pemilik rumah yang Anda kagumi. Kasus 4, Anda bermimpi tentang kejadian tertentu, kemudian sesuatu yang mirip di mimpi itu terjadi beberapa hari kemudian di dunia nyata. Jadi Anda bermimpi tentang sesuatu, setelah itu Anda mengalami kejadian persis seperti yang Anda impikan di dalam mimpi ya. Kasus 5. Tiba-tiba Anda memiliki firasat untuk mengambil rute yang berbeda ke tempat kerja. Beberapa waktu kemudian Anda tahu telah terjadi kecelakaan mobil pada rute yang biasa Anda lalui. Kemudian menyadari jika saja Anda melalui rute yang biasa Anda lalui itu, mungkin Anda akan terkena macet berjam-jam, atau mungkin malah terlibat dalam kecelakaan itu. Kasus 6. Anda memiliki ide untuk cerita, menulis buku, penemuan, produk, atau layanan yang menurut Anda itu unik. Kemudian Anda menemukan bahwa ada orang lain muncul dengan ide yang sama dan sudah meluncurkannya mendahului Anda. Kasus 7. Saat Anda melihat jam, smartphone, atau waktu di komputer, ada pembacaan digital di peralatan yang Anda jumpai, angkanya kembar atau sama, angka yang muncul berulang, mungkin 1111, 999, 888, angka kembar yang muncul berulang-ulang. Seolah-olah Anda selalu diikuti oleh angka-angka ini. Dan Anda mengalami ini berhari-hari. Ini pernah dibahas ya di video Law of Attraction Indonesia 62. Kasus 8. Anda sedang memikirkan atau membicarakan tentang suatu. Katakanlah Anda membicarakan atau memikirkan tentang kupu-kupu. Tiba-tiba ada kupu-kupu terbang di atas kepala Anda. Atau mungkin Anda memikirkan buku tertentu saat menjelajahi lorong-lorong di toko buku. Tiba-tiba ada buku terlepas dari rak dan mendarat tepat di kaki Anda. Atau Anda secara acak membuka buku dan membaca baris atau kalimat yang menjawab pertanyaan di benak Anda dengan tepat. Kasus 9. Anda pernah kehilangan sebuah benda atau sesuatu benda atau semacam itu. Tiba-tiba, benda tersebut kembali kepada Anda dengan cara yang agak tidak mungkin kalau menurut logika Anda. Kasus 10. Anda merasa putus asa tentang suatu hubungan, pekerjaan, atau keuangan. Dan Anda sepertinya sudah mau menyerah. Kemudian, sesuatu yang tidak terduga-duga terjadi, yang membuat Anda sadar bahwa hal-hal tersebut ternyata tidak seburuk yang Anda kira. Di setiap contoh, sinkronitas atau sinkronisasi,
sedang bekerja dan terserah Anda bagaimana dalam menguraikan pesannya. Apakah kasus sinkronitas atau kebetulan dalam hidup hanya 10 kasus ini saja? Tentu tidak. Silakan kalau Anda mau sharing tentang sinkronitas atau kebetulan yang pernah Anda alami, bisa menulis di kolom komen di channel ini. Apakah informasi ini bermanfaat buat Anda? Baiklah, pemirsa, itu bagian ke-68 dari video Law of Attraction Indonesia. Sampai di sini dulu, sampai bertemu di bagian berikutnya. Silakan subscribe buat yang belum, agar mendapatkan informasi-informasi yang terbaru dari channel ini setiap minggunya. Sampai jumpa.